Sang istri habis olahraga dan pulang ke rumah. Sang suami sedang bergerak badan basah semua. Melihat di dalam rumah berantakan, sang istri tidak tahu. Semua itu karena suami dia membuat adegan palsu. Biasanya dia sangat malas. Tapi dia adalah ninja top dunia ini. Tiap pagi sang istri keluar dari rumah. Suami baru mulai latihan. Skill lemparkan pisau punya dia keren seperti dewa. Di luar ada siper dari ekspedisi. Tapi di saat bahaya, seluruh perusahaan akan mengungkapkan identitas ninja mereka. Hanya Kaguya tahu identitas dia. Tapi dia tidak tahu. Istri dia adalah master dengan semua master lain. Saat latihan pagi, sering ungkapkan kekuatan. Iya ampun. Aku harus lebih hati-hati lagi. Pasangan ini tidak ada yang tahu identitas asli satu sama lain. Peralahan melalui tiap hari menjadi lebih jauh jaraknya. Sebagai ninja sang adik menghibur kakak dia. Kau adalah seorang master jelas tidak cocok dengan orang biasa. Hari berikut wanita ini dapat misi baru. Atasan suruh dia bunuh anggota Kongres Senior. Kebetulan perusahaan suami juga disuruh kemari. Karena dapat uang sponsor. 26 mereka harus melindungi orang ini. Kedua sangat di posisi yang berbeda. Yumi pergi ke basis spesial. Besok dia akan mulai bertindak. Selesai kerja rumah tangga dia melihat suami masih main game. Mendengar suara suruh dia siapkan makanan. Dia langsung marahi padanya. Capek sehari sekarang harus urusin anak paling gede ini. Yang membuat dia lebih marah adalah nasi sudah selesai tapi suami tidak mau makan. Dia bilang dari siang masih merasa kenaing. Wanita ini melihat buku yang dia suka buat tempat taruh minuman dingin. Jadi langsung kombat sama suami. Dan Hiroshi juga tidak mau hentikan. Dia ingat waktu mereka masih bahagia. Tidak tahu kenapa menjadi seperti ini. Dan istri dulu pernah berkata, ini adalah buku paling aku sukai. Untuk selamatkan cinta ini. Maafkan aku. Wanita ini ingin makan di restoran hari kencan pertama. Suami mendengar itu jadi langsung setuju. Sore istri mulai kerja. Berhasil masuk ke dalam rumah orang penting itu dengan flycam. Tapi Hiroshi sudah temukan. Dia dengan cepat jatuhkan alat itu dengan pisau. Gambar langsung mati membuat sang istri bingung. Sama sekali tidak tahu itu adalah suami dia. Melia waktu sudah sampai malam. Dia langsung beresin barang. Setelah soal flycam, orang penting itu sudah lebih hati-hati. Dia ingin semua penjaga fokus hingga pagi. Ini adalah perintah. Jadi tidak ada pengecualian. Sang istri menunggu dalam kesepian. Hanya tinggalkan surat cerai lalu pergi. Sudah berapa hari dia tidak mau jawab sama sekali. Saat Hiroshi putus asa, tiba-tiba ada orang menyelip ke dalam rumah mewah ini. Rekan tidak bisa melawannya. Di jalan mencari, Hiroshi ingin menggunakan trik dia. Yang dia tidak tahu adalah, orang itu bisa menghindari dengan gampang. Coba melihat ini. Sang adik baru ingin buka pakaian untuk mandi. Tapi ada suara pria dari luar. Siapa itu? Siapa di luar? Melihat tidak ada jawaban. Dia takut hingga berak di celana. Dengan cepat ambil pakaian keluar untuk meriksa. Siapa sangka ruangan ini terlihat seperti kandang babi. Sekarang menjadi rapi. Gadis ini tidak tahu ada orang asing masuk ke dalam rumah dia. Tapi dia mencoba cari kemana-mana. Tidak temukan siapa. Sekarang dia melihat kunci rumah bermasalah. Jadi dengan cepat panggil tukang kunci datang. Suruh dia ganti kunci baru. Siapa hari itu terjadi yang aneh. Ada orang saat gadis ini sedang tidur. Bantu dia jawab jawaban pertanyaan dari pelanggan. Dia merasa ganti kunci baru juga tidak ada hasilnya. Jadi hari berikut pergi ke tempat tukang kunci itu. Kunci dibuat oleh kau telah dibawa sama orang lain. Tidak mungkin. Jelas ada orang masuk ke dalam rumah.
Jelas sudah hancurkan kunci. Tukang mendengar itu langsung balas. Dan bilang kunci dia paling kuat Du. Dan setuju bantu gadis itu cari tahu kebenaran. Mereka ke rumah gadis ini untuk menyelidiki. Tapi setelah meriksa kunci ini, dia melihat tidak ada masalah apa. Lalu mereka masuk ke dalam. Kali ini tidak hanya ada bunga di dalam Kak. Orang aneh itu taruhkan banyak mainan. Saat mereka sedang bingung, dia gadis ini tiba-tiba dapat SMS dari orang asing. Hei Kak, kau suka bunga dari U? Aku ingin hidup bersama kau. Aku juga bersembunyikan satu hadiah. Kau mencoba carinya. Semoga harimu menyenangkan. Second gadis itu baru temukan. Saat dia buka pintu dan dua orang masuk ke dalam rumah. Ada orang asing menyelip ke dalam rumah sekali lagi. Ini adalah lantai 48. Pintu tidak kenapa. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam? Untuk mencari tahu dengan cepat. Tukang ingin melihat kamera. Siapa sangka sudah mencoba lihat berapa kali. Tapi tidak dapat temukan ada orang aneh masuk ke dalam gedung. Saat mereka jadi bingung. Tiba-tiba melihat handuk yang masih hangat. Seperitnya sebelum mereka datang orang itu ada di sini. Tukang kunci melihat ini. Orang ini pasti sedang bersembunyi di dalam kamar. Jadi dia panggil orang untuk meriksa di sekitarnya. Tentu saja mereka baru melangkah pertama. Di dalam ada seorang pria muncul. Melihat dia perlahan keluar ruang tamu. Tidak hanya beresin sampah di meja. Lalu ambil ponsel kirim pesan untuk gadis itu. Hati-hati di jalan. Aku di rumah menunggumu. Tidak usah tunggu lagi. Kami ada di sini. Tidak boleh lari.